Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pembelajaran online. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa silakan kalian isi absen online kalian terlebih dahulu. Setelah itu, lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Mari ikuti doa sebelum belajar berikut ini. Semoga Allah memberi kemudahan bagi kita dalam mencari ilmu, dan ilmu yang kita peroleh mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar KD 3.4 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. KD 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Tema 3, tokoh dan penemuan, muatan pelajaran IPA, materi, komponen, dan rangkaian listrik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik. 2. Siswa dapat membedakan berbagai jenis rangkaian listrik. Dan yang ketiga, siswa dapat menyajikan karya rangkaian listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti selalu menggunakan listrik. Semua alat yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya disebut dengan alat elektronik. Berikut adalah contoh alat elektronik yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu laptop. Ada magicom, kipas angin, televisi, lemari es, mesin cuci, setrika, juicer, dan masih banyak lagi yang lain alat-alat elektronik yang pastinya ada di rumah kalian masing-masing. Apa ya yang dimaksud dengan arus listrik? Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Nah, jenis arus listrik berdasarkan arah arusnya ada dua, yaitu arus listrik searah atau DC dan arus listrik bolak-balik atau AC. Apakah perbedaan di antara keduanya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah arus searah atau DC. Arus listrik searah atau DC adalah arus yang mengalir satu arah, di mana aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Contoh peralatan yang menggunakan arus DC antara lain laptop, komputer, panel surya, handphone, dan yang lain, di mana arus listrik DC tidak bisa melakukan perjalanan yang relatif jauh karena akan melemah dan kehilangan energi ketika jaraknya semakin jauh.
Contoh sumber energi listrik arus DC yaitu baterai. Penggunaan baterai tentu lebih aman untuk kalian gunakan karena arus DC tidak bisa menyebabkan kita kesetrum. Yang kedua adalah jenis arus bolak-balik atau AC, di mana arus ini merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arah arus listrik AC tidak bergerak dari kutub positif ke negatif, tetapi arusnya hanya bolak-balik saja. Sumber arus bolak-balik, prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Contoh yang menggunakan listrik arus bolak-balik antara lain listrik PLN, listrik yang dibangkitkan oleh generator, serta beberapa alat rumah tangga seperti setrika, TV, kipas angin, dan lampu, serta alat-alat listrik yang lain yang ada di rumah kalian. Yang perlu kalian perhatikan adalah jenis arus ini dapat membuat kita kesetrum, sehingga kalian harus berhati-hati dalam menggunakannya. Selanjutnya yaitu sumber energi listrik. Sumber energi listrik bisa diperoleh dari beberapa hal. Di antara yang pertama yaitu baterai. Nama lain dari baterai adalah elemen kering atau elemen volta. Selanjutnya yaitu generator, dinamo, akumulator atau aki, nama lainnya adalah elemen basah, dan sumber energi alternatif. Adapun contoh sumber energi alternatif antara lain air, angin, matahari, gelombang air laut, geotermal atau panas bumi, petir, dan juga bahan bakar bio. Berikut yang termasuk bahan bakar bio antara lain bioetanol, biosolar, bioalkohol, biomasa, dan yang lainnya. Selanjutnya, berikut ini adalah besaran listrik. Untuk mengukur arus listrik, satuannya adalah ampere. Tegangan listrik, satuannya adalah volt. Hambatan listrik adalah ohm. Daya listrik, satuannya watt. Dan energi listrik, satuannya adalah joule. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Nah, rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Perhatikan rangkaian listrik pada gambar. Alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik disebut komponen listrik. Yang termasuk dalam komponen listrik sederhana antara lain saklar, kabel, baterai, dan juga bola lampu. Setiap komponen ini memiliki fungsi masing-masing. Berikut adalah contoh rangkaian listrik. Coba kalian amati komponen-komponen listrik yang ada dalam rangkaian listrik sederhana tersebut. Pada rangkaian tersebut, baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik. Saklar berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Selanjutnya, kabel berfungsi untuk menyalurkan arus listrik.
dan bola lampu berfungsi untuk mengubah listrik menjadi cahaya. Apabila komponen-komponen tersebut dirangkai dengan benar, maka akan dapat menyalakan lampu yang dipasang. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui tadi ada rangkaian listrik, maka apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu, di mana komponennya terdiri atas alat elektronik, konduktor listrik, dan sumber energi listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu rangkaian listrik terbuka. Perhatikan pada gambar. Rangkaian terbuka artinya rangkaian tidak dapat menghubungkan kutub positif dan negatif sumber arus listrik, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir, sehingga disebut sebagai rangkaian listrik terputus. Hal ini menyebabkan lampu pada rangkaian tidak dapat menyala. Berbeda dengan listrik rangkaian yang terbuka, jenis rangkaian yang kedua yaitu rangkaian listrik tertutup. Artinya, rangkaian ini menghubungkan kutub positif dengan kutub negatif sumber arus listrik, sehingga arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian ini. Hal ini menjadikan dua lampu yang dirangkai akan menyala. Kesimpulannya adalah arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian yang tertutup. Nah, berdasarkan susunan komponennya, maka rangkaian listrik dibagi menjadi tiga, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Mari kita bahas ketiga jenis rangkaian ini satu persatu. Yang pertama adalah jenis rangkaian seri. Perhatikan pada gambar tersebut. Baterai, kedua baterai ini dirangkai secara seri dan memiliki satu buah saklar dan dua buah lampu yang disusun secara berurutan. Mari kita bahas ciri-cirinya. Yang pertama yaitu disusun secara berurutan atau berderet. Baik baterai dan kedua lampu disusun secara berurutan. Ciri yang kedua, kabelnya tidak bercabang. Jadi, rangkaian ini hanya memiliki satu cabang kabel. Ciri yang ketiga, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen adalah sama. Ciri yang keempat, hambatannya lebih besar. Ciri yang kelima yaitu mengurangi biaya pemakaian kabel. Hal ini dikarenakan pada jenis rangkaian seri hanya membutuhkan satu cabang kabel saja, sehingga lebih hemat dalam pengadaannya. Ciri yang keenam yaitu boros energi baterai. Ciri yang ketujuh, jika salah satu lampu dimatikan, maka semua lampu ikut mati. Jika salah satu lampu dinyalakan, maka semua lampu ikut menyala. Hal ini disebabkan karena
pada rangkaian seri tidak memiliki cabang kabel, sehingga apabila saklar dinyalakan, maka kedua lampu akan menyala. Namun apabila saklar dimatikan, maka kedua lampu akan padam. Dan ciri yang terakhir yaitu nyala menjadi lebih redup, karena tegangan tiap lampu berbeda. Semakin mendekati kutub negatif, maka cahaya lampu semakin redup. Contoh rangkaian listrik seri yang ada di sekitar kita misalnya adalah senter dan juga lampu hias. Jenis rangkaian listrik yang kedua adalah rangkaian paralel. Perhatikan rangkaian listrik pada gambar. Di dalam gambar ada dua baterai yang disusun secara berurutan atau seri dan tiga buah lampu yaitu lampu A, lampu B, dan lampu C yang disusun secara bertingkat, di mana ketiga lampu ini memiliki kabel dan saklar masing-masing. Baik, kita bahas cirinya satu persatu. Ciri yang pertama yaitu disusun secara bertingkat atau bercabang. Ciri yang kedua, kabelnya bercabang. Perhatikan pada gambar. Masing-masing lampu memiliki kabel dan saklar sendiri-sendiri. 3. Arus listrik yang mengalir pada tiap komponen berbeda. Yang keempat, hambatannya lebih kecil. Yang kelima, menambah biaya pemakaian kabel. Dalam proses pembuatannya, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Hal ini tentu akan lebih boros dibandingkan dengan rangkaian seri. Namun demikian, rangkaian paralel lebih hemat energi baterai. Ciri yang selanjutnya, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu lain tetap menyala. Hal ini disebabkan masing-masing lampu memiliki cabang kabel dan saklar sendiri-sendiri. Dan ciri yang terakhir, nyala lampu lebih terang karena tegangan tiap lampu relatif sama. Contoh rangkaian listrik paralel yang ada di sekitar kita misalnya adalah lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas yang kita temui di jalan dapat dinyalakan secara bergantian antara warna merah, kuning, dan hijau. Selain itu, rangkaian paralel juga ada pada sepeda listrik. Jenis rangkaian listrik yang ketiga yaitu rangkaian campuran. Perhatikan rangkaian campuran pada gambar. Pada gambar, terdapat dua buah baterai yang disusun secara seri. Dua lampu yaitu lampu A dan lampu B disusun secara paralel. Perhatikan, masing-masing lampu memiliki cabang kabel dan saklar masing-masing. Sedangkan lampu C dan lampu D disusun secara seri. Adapun ciri-ciri rangkaian campuran yang pertama adalah tersusun atas rangkaian seri dan paralel. Ciri yang kedua memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Contoh rangkaian listrik campuran antara lain pemasangan lampu yang ada di rumah kalian. Coba perhatikan, apabila kalian menyalakan lampu kamar tidur, belum tentu lampu dapur ikut menyala. Sebaliknya,
Saat kalian menyalakan lampu ruang tamu, belum tentu kamar kalian ikut menyala. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mempelajari tentang rangkaian listrik, maka tugas proyek kalian adalah sebagai berikut. Tugas kalian, buatlah rangkaian lampu listrik yang disusun secara campuran. Adapun alat dan bahan yang kalian perlukan antara lain bola lampu, kabel, saklar, lem atau selotip, gunting, tatakan baterai, tatakan lampu, dan papan kayu atau kardus. Jangan ragu untuk bertanya kepada Bapak atau Ibu guru kelas kalian apabila kalian mengalami kesulitan dalam proses pembuatannya. Untuk waktu pengerjaan tugas ini adalah selama 3 minggu. Selamat berkreasi dan ciptakan rangkaian listrik yang kreatif. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga memberikan ilmu yang baru bagi kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.